Itu bukan onar. Kalau onar itu Sekarang kami mau tanyakan dulu tahu bagaimana jelaskan definisi onar, Bapak. Kami tahu dulu. kalau onar mungkin yang di ruangan sidang ini barang-barangan, saya dengan Pak Jaksa ini barang-barangan ini namanya onar. Kami mungkin Kalau jelaskan cuma keliru. di sosmed itu bukan onar. Kami mungkin keliru jawabannya karena definisi onar bagi saya dan Bapak mungkin beda. Kan saya jelaskan dulu definisi onar itu bagaimana. Oh, tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada hal yang cukup menarik pada saat persidangan Bambang Tri dan Suginur, di mana menghadirkan saksi yang merupakan kepala sekolah daripada sekolah yang pernah ditempati Pak Jokowi. Dan dalam persidangan ini bagaimana pengacara si Rambu Pirang itu mencoba mencecar saksi ini, tetapi kemudian saksi ini menanya balik. Terjadilah perdebatan sengit antara pengacara dengan saksi ini, yang sepertinya bahwa pengacara ini kena mental daripada saksi karena ditanya balik, ditantang balik tentang apa itu definisi keonaran. Tetapi pengacara ini ngeles, tidak usah dijelaskan. Disinilah kita melihat bahwa pengacara ini juga sudah kehabisan argumentasi dari keterangan-keterangan saksi yang memang telah memberikan sebuah penjelasan yang sangat runtut terkait dengan konten mubahalah yang hari ini Bambang Tri dan Suginur didakwah di pengadilan. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana perdebatan antara pengacara si Rambu Pirang dengan saksi dari kepala sekolah ini. Oke, kalau gitu saya tanyakan, Bapak mubahalah tadi ada nggak dalam syariat Islam? Ada. Orang Muslim boleh nggak melakukan? Boleh. Sah. Melanggar hukumnya di mana? Semua orang Muslim yang melakukan balah dengan syarat tertentu, sah. Boleh toh? Sah toh? Bukan untuk masalah syarat, ya toh? Masalah syarat, itu. Masalah syarat itu orang itu misalnya mau sholat itu harus wudhu. Kadang kalau lupa tahiyat atau apa itu mungkin kesalahan. Tapi kan boleh sholat itu boleh lah ya. Berarti sumpah ini juga tidak melanggar hukum. Kalau hanya mungkin ada kekeliruan. Ya. Ada yang bagian melanggarnya, Bapak. Apa coba sampaikan? Itu sumpah yang bersandarkan pada laknat Allah. Padahal berdasarkan data yang belum tentu benar. Loh, ini dengan kan juga tidak mempertimbangkan efek di masyarakat ini onar atau tidak. Antar Muslim terjadi ukhuwahnya tidak gimana. Tadi saya tanya, ada nggak keonaran? Nggak ada. Ada keonaran dalam grup WA, Bapak. Loh, itu namanya. Itu bukan onar. Kalau onar itu. Sekarang kami mau tanyakan dulu tahu bagaimana jelaskan definisi onar, Bapak. Kami tahu dulu. Kalau onar mungkin yang di ruangan sidang ini barang-barangan, saya dengan Pak Jaksa ini barang-barangan ini namanya onar. Kami mungkin jelaskan kalau keliru. cuma di sosmed itu bukan onar. Kami mungkin keliru jawabannya karena definisi onar bagi saya dan Bapak mungkin beda. Kan yang saya jelaskan dulu definisi onar itu bagaimana. Oh, tidak perlu. Dengan yang mestinya kenapa berani? Ini terjadi mes antara penerapan dengan saya. Saksi saya ingatkan dijawab apa yang saudara tahu saja. Iya. Jadi jangan merambah kemana-mana, nanti saudara semakin dikejar pengetahuan saudara. Tapi keonaran tidak ada. Itu disumpah untuk yang dia ketahui, yang tidak ada. Keonaran tidak ada. Udaran kebenciannya kalau gitu tadi di titik mana? Ya dengan mubah itu sehingga membuat orang benci dengan Pak Joko Widodo. Saya tidak benci. Kamu benci? Itu persepsi, Bapak. Iya, sangat jelas situasinya pada saat persidangan ini, dan nampak bahwa bagaimana kuasa hukum ini betul-betul mencecar saksi dari kepala sekolah ini. Bagaimana menurutnya mubahalah yang dia pahami. Apakah itu ajaran Islam? Bagaimana syarat-syarat dan rukunnya, dan apakah orang boleh bermubahalah atau tidak. Pertanyaan inilah yang terus dimunculkan oleh sang pengacara ini, dan itu pun dijawab dengan sangat lugas dan terang oleh saksi tersebut. Dan ketika ditanya bahwa apakah Bambang Tri dan Suginur boleh bermubahalah, inilah yang kemudian dijawab oleh kepala sekolah bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Nur melakukan mubahalah pada prinsipnya adalah perkara yang sebenarnya masih bisa dibuktikan dengan tanpa melakukan mubahalah. Dan inilah yang oleh kepala sekolah ini bahwa itu telah menciptakan
suasana ribut dan gaduh, karena dia tidak memikirkan dan mempertimbangkan efek daripada mubahalah yang dilakukan. Bagi kepala sekolah bahwa seharusnya sebelum melakukan mubahalah itu harus memikirkan apa dampak yang bakal ditimbulkan ketika melakukan mubahalah. Itu pun mubahalah yang dilakukan adalah mubahalah yang secara sepihak, karena seharusnya bahwa mubahalah itu harus berhadapan dua orang untuk kemudian sama-sama mengucapkan sumpah untuk dilaknat jika dia berbohong. Tetapi ini dilakukan hanya sepihak. Yang kedua, bahwa Gus Nur sebenarnya tidak punya kepentingan untuk itu. Untuk apa Gus Nur memandu untuk kemudian bermubahalah? Sementara dia tidak punya kepentingan terhadap keberadaan ijazah seseorang. Tetapi alasan yang dimunculkan oleh Gus Nur bahwa dia hendak meyakinkan dirinya terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Badri, karena dia sendiri juga tidak percaya. Tetapi untuk membangun kepercayaan Gus Nur, maka dia mengajak Bang Badri untuk kemudian bermubahalah, dan Bang Badri juga siap. Maka terjadilah proses mubahalah tersebut itu. Lalu kemudian oleh kepala sekolah bahwa tindakan itulah yang berefek pada munculnya keonaran. Dan ketika ditanya oleh pengacara soal keonaran, disinilah kepala sekolah itu memberikan penjelasan, tetapi sang pengacara tak menerima. Lalu kemudian ditanya balik, apa yang Anda pahami tentang keonaran? Coba berikan definisi menurut Anda. Tetapi pengacara ini kemudian ngelas bahwa tidak usah. Padahal semua orang tahu bahwa yang namanya keonaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa dilihat sesuatu yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan keributan. Dan ini sudah sangat jelas selama beberapa bulan ini, betul-betul kita ini diributkan. Bagaimana menjadi perbincangan, menyita perhatian publik. Semua orang kemudian menaruh curiga, saling curiga mencurigai gara-gara opini yang dibangun oleh Bang Badri bersama Gus Nur dalam mubahalahannya terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan inilah yang oleh kepala sekolah bahwa tindakan itu sebuah tindakan yang sebenarnya tidak tepat. Bukan berarti bahwa mubahalah tidak diperkenalkan, tetapi karena ijazah ini masih bisa dibuktikan tanpa proses mubahalah, masih bisa dilacak secara faktual, masih ada sekolah yang pernah ditempati Pak Jokowi, masih banyak saksi hidup yang bisa dikonfirmasi, masih banyak kesaksian-kesaksian orang yang terlibat langsung yang bisa dilacak kepada sekolah tersebut apakah Pak Jokowi terdaftar dalam buku induk siswa atau tidak. Sehingga untuk membuktikan keaslian dan kepalsuan soal ijazah ini kan tidak mesti dengan mubahalah, tetapi masih bisa dengan cara-cara yang lazim. Nah, disinilah kekeliruan yang dilakukan oleh Bang Badri Mulyono dan Sugi Nur sehingga kemudian didakwa oleh jaksa terkait dengan dugaan penistaan agama. Dan itulah yang hari ini kita lihat di persidangan Gus Nur dan Bang Badri hanya selalu menantang orang bermubahalah ketika ada yang menolak keterangannya. Ketika ditolak, dia pun mengajak orang untuk bermubahalah. Lagi-lagi inilah yang selalu dimunculkan oleh dua orang ini karena kesulitan untuk mendapatkan fakta dan bukti-bukti yang bisa memperkuat dia punya tudingan terhadap Pak Jokowi. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.